resolusi konflik itu dan menjelaskan konflik itu apa dan pembagian konflik itu nantinya. Nah, pembagian konflik ini memiliki beberapa metode. Yang pertama dengan metode konflik horizontal maupun vertikal. Nah, nantinya bagaimana dengan konflik horizontal dan konflik vertikal ini, saya akan memberikan contoh suatu permasalahan konfliknya dan bagaimana nantinya cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan resolusi konflik. Nah, teman-teman, resolusi konflik itu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang sedang berseteru. Tentunya konflik di kalangan kita sering muncul karena terjadinya suatu perbedaan interpretasi atau pemahaman antar individu maupun individu lainnya. Nah, tentunya dengan adanya konflik ini, kita akan mencari jalan untuk menangani atau untuk mencari jalan penyelesaiannya itu bagaimana. Nah, teman-teman, menurut Lewin, resolusi itu merupakan tindakan mengurangi suatu permasalahan, pemecahan atau penghapus suatu permasalahan. Nah, teman-teman, menurut Lewin mengatakan bahwasanya resolusi konflik itu merupakan tindakan untuk mengurangi suatu permasalahan dan juga suatu permasalahan, bisa juga sebagai penghapus dari suatu permasalahan tersebut. Misalnya nih, terjadi suatu permasalahan di antara kelompok-kelompok, maka kita harus mencari suatu permasalahannya, pemecahan masalahnya itu bagaimana, dan bagaimana solusi yang tepat dalam menangani suatu konflik tersebut. Selanjutnya menurut Weizmann, di mana ia mengatakan bahwasanya masalah itu haruslah diselesaikan secara bersama-sama atau solve a problem together. Konflik ini harus melibatkan dua pihak, di mana dua pihak itu yang terjadinya suatu permasalahan konflik itu tadi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan atau pembagian konflik, di mana pembagian konflik ini ada yang namanya konflik horizontal dan ada yang namanya konflik vertikal. Nah, konflik horizontal ini sendiri secara pengertiannya itu adalah pertentangan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkedudukan yang sejajar atau setara. Nah, biasanya nih teman-teman, konflik horizontal ini sering muncul itu karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan cara pandang, baik itu dari individu maupun antar kelompok maupun dalam organisasi dan sebagainya. Dalam hal ini konflik horizontal kita bisa ambil contoh nih, contoh kecilnya saja. Misalnya ada dua sahabat yang tidak saling tegur atau tidak saling sapa karena salah kepahaman saat bercanda. Dalam kasus ini teman-teman, pada kasus teman sebaya atau perbedaan interpretasi pada ucapan yang dianggap bercanda itu bisa melukai perasaan teman kita sendiri. Karena teman sebaya kita itu tidak ada posisi lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga konflik ini disebut dengan konflik horizontal. Nah teman-teman, gimana nih cara kita menyelesaikan dari kasus konflik horizontal ini tadi? Nah, yang pertama itu kita harus mengklarifikasikan niat dan maksud dari perkataan atau tindakan kita tadi, bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada teman kita tadi itu hanyalah gurauan atau candaan dengan niat yang baik. Nah teman-teman, nah yang kedua nih teman-teman, kita juga bisa menggunakan dari kitanya sendiri. Kita juga harus berusaha nih memahami perasaan pihak lain atau memiliki rasa yang namanya rasa empati. Yang terakhir, cara penjelasannya yaitu jika perlu ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini akan menjadi penengah antara dua pihak yang sedang berselisih agar menemukan pemecahan konflik tersebut. Gunanya pihak ketiga ini tadi membantu agar hubungan permasalahan itu tadi antar sahabat itu tadi kembali mencair menjadi harmonis lagi. Selanjutnya pengertian konflik vertikal. Pengertian konflik vertikal ini sendiri adalah pertentangan yang terjadi antara pihak-pihak dengan kedudukan yang berbeda. Biasanya antara pihak yang berkuasa lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dalam hal ini bisa kita ambil dengan contoh kasus yaitu antara bawahan dan atasan, di mana dalam dunia pekerjaan antara bawahan dan atasan itu sering mengalami terjadinya konflik. Konflik ini disebut dengan konflik vertikal tadi, yaitu di mana biasanya atasan itu menuntut target kerja tinggi, sementara bawahan itu merasa tidak diberi fasilitas memadai. Nah, inilah tadi terjadinya konflik antara
atasan dan bawahan. Biasanya konflik yang muncul dalam permasalahan antara atasan dengan bawahan ini itu muncul karena adanya perbedaan kesenjangan kekuasaan, di mana atasan itu sering lebih dikenal dengan mempunyai wewenang yang lebih tinggi atau memiliki wewenang yang memberikan suatu perintah seperti itu. Nah, sementara bawahan itu tidak terbatas atas kemampuannya, sehingga muncullah ketidakpuasan dari suatu atasan ini tadi, maka menimbulkan suatu permasalahan konflik, yaitu konflik vertikal. Cara kita menyelesaikan dalam permasalahan kasus antara bawahan maupun atasan ini tadi dalam konsep konflik vertikal ini tadi, yang pertama yaitu dengan cara membuka ruang dialog agar bawahan bisa menyampaikan kendalanya. Itulah gunanya kita itu harus memberi kesempatan ruang dialog agar bawahan itu menyampaikan kendala atau unek-unek yang ingin dia sampaikan dalam konflik tersebut. Yang kedua yaitu atasan itu perlu lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Dan yang ketiga yaitu jika tetap buntu, bisa melibatkan mediator atau mediator internal, misalnya HRD dalam perusahaan. Mediator dalam hal ini sangat diperlukan juga ya, atau sangat dipentingkan, karena mediator itu bisa nantinya akan mengarahkan antara pihak A yang disebut dengan pihak atasan dan pihak B disebut pihak bawahan ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan konflik vertikal ini tadi, agar menemukan titik cair dari suatu permasalahan, dengan nantinya mereka akan kembali menjadi harmonis lagi. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kontribusinya dalam hal ini. Saya pamit undur diri. Atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Saya Lili Sunilia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.